Selamat sore Pak. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil praktikum UTS kami, yakni M01 tentang performance. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grace Caldera Situmorang dengan NIM 12S23048. Dan saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038 dan kami dari PER 23. Pada kesempatan kali ini kami akan langsung membacakan case apa yang akan menjadi permasalahan atau yang menjadi bahan praktikum kami kali ini. Yaitu terdapat performance bahwa UCOK itu menghitung performa mata kuliahnya itu dengan formula kredit dikali nilai angka. Yaitu kredit itu dalam satuan SKS, sementara nilai angka itu tingkat pencapaian di skala 4.0. Nah, sedangkan di Institut Teknologi Del atau di perguruan tinggi lainnya, itu nilainya diberikan dalam bentuk huruf, sehingga di sini digunakan nilai huruf yang akan dikonversikan untuk menghitung performa nilai huruf menjadi nilai angka, sehingga konversinya itu ada A yang memiliki angka 4.0, AB 3.5, B 3.0, BC 2.5, C 2.0, D 1.0, E menjadi 0.0. Sehingga dengan contohnya, yaitu yang memiliki kredit 4 SKS, itu diperoleh nilai huruf AB dapat diperhitungkan performanya dengan 4 dikali 3.5, sehingga performanya itu menjadi 14.0. Dan di sini solusi yang Uco harapkan itu menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yaitu kredit dan juga nilai huruf. Dan untuk memproses sepasang demi sepasang dan di akhirnya itu dihentikan, itu akan ditandai dengan memberikan tanda triple dash pada kredit dan juga nilai huruf. Kami akan melanjutkan dengan menampilkan solusi yang kami berikan pada praktikum kali ini melalui logaritma. Sebelumnya, di sini dikatakan eh, performa ditulis dalam format desimal. Kemudian, solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikan, Uco akan memberikan tanda triple dash pada kredit dan nilai huruf. Nah, kata untuk menghentikan di sini menandakan bahwa adanya repetisi, dan repetisi itu akan berhenti jika terdapat triple dash. Kemudian untuk mengerjakan ini, kami membuat program seperti yang tampak pada M01 logaritma ini. Yang pertama itu adalah kami mendeklarasikan total kredit sebagai integer dan indeks sebagai integer pula. Mengapa? Karena total kredit tersebut uh, uh, ada dalam bilangan bulat. Artinya total kredit di situ adalah berapa jumlah SKS yang dia ambil. Misal 4 SKS, 2 SKS. Nah, itu akan selalu dalam bentuk bilangan bulat, maka kami mendeklarasikannya dalam bentuk integer. Yang kedua adalah untuk real. Karena angka nilai huruf tadinya tersebut akan dikonversikan menjadi nilai angka, di mana nilai angkanya tersebut berupa fraction ataupun poin atau koma, maka kami mendeklarasikannya menjadi real, yakni real untuk performa, kemudian real untuk indeks sementara, kemudian real untuk performa akhir, dan real untuk nilai angka, disertai dengan masing-masing dari nilai angka tersebut yang mewakili fraction point-nya sendiri, yakni A, AB, B, BC, C, D, dan E. Kemudian kami mendeklarasikan string, yakni nilai huruf dan kredit itu sendiri. Kemudian kami menetapkan assign total kredit itu sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah kami memasukkan input kredit,
Kemudian membuat looping, di mana looping yang kami gunakan adalah looping while, di mana looping tersebut kami notasikan dengan kredit, negasi dari sama dengan, petik pembuka, triple dash. Artinya di sini adalah kredit jika tidak sama dengan triple dash, maka akan terjadi repetisi. Sedangkan jika kredit sama dengan triple dash, maka repetisi akan berhenti. Nah, sebelumnya kami telah menggunakan total kredit itu 0.0. Namun, untuk submitan terakhir kami menggunakan total kredit 4.0 sebagai bahan percobaan untuk menyesuaikan dengan input. Selanjutnya, kami memasukkan input nilai huruf. Setelah hasil dari loopingan yang pertama itu, yaitu yang perlu di-input atau dimasukkan ialah nilai huruf, di mana nilai huruf itu sudah terdapat kodenya masing-masing. Itulah yang kita sebut yang akan kita konversikan, yaitu apabila nilai huruf A itu memiliki nilai yang kita assign berupa nilai angka 4.0, dan itu akan benar apabila nilai angkanya 4.0. Namun apabila salah, ini adalah penggunaan if atau boolean. Apabila salah, kita akan membandingkannya dengan perbandingan yang lebih kecilnya, yaitu nilai huruf B yang bernilai benar jika nilai angkanya itu 3.5. Namun, apabila salah, kita akan tetap membandingkannya lagi ke yang lebih rendahnya lagi dari 3.5, yaitu nilai huruf B. Pada tingkatan nilai huruf B ini, itu memiliki assign atau nilai angka berupa 3.0. Sama seperti hal-hal sebelumnya, bahwa apabila true, kita akan tetap membandingkannya ke yang lebih kecil, karena masih ada perbandingan yang lebih kecil, yaitu nilai huruf BC, di mana memiliki nilai angka 2.5. Setelah itu apabila benar, namun apabila salah, akan tetap dibandingkan lagi dengan nilai huruf C. Nilai huruf C memiliki nilai angka 2.0 apabila benar. Namun apabila salah, tetap dibandingkan lagi. Perbandingan ini akan terus terjadi sampai di nilai huruf E. Jadi setelah nilai huruf C, apabila salah, itu akan melakukan perbandingan dengan nilai huruf D. Di mana nilai huruf D itu nilai angkanya 1.0. Dan apabila salah, akan melakukan perbandingan dengan perbandingan yang paling kecil atau perbandingan yang terakhir dalam case ini, yaitu nilai huruf E, di mana apabila benar, itu memiliki nilai angka 0.0. Namun apabila salah, itu tetaplah menjadi sebuah angka yang paling kecil. Tidak ada lagi yang lebih kecil dari itu dalam case ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Kemudian yang diminta dalam M01 ini adalah performa dari hasil yang sudah dikerjakan kita selama dia kuliah. Maka rumusnya itu kami buat dengan assignment, di mana variabel performa sama dengan total kredit dikalikan dengan nilai angka. Di mana total kredit ini harus sesuai dengan apa yang kita masukkan nantinya, dan nilai angka ini adalah jika dia huruf A, dia menyatakan angka berapa. Itu maksud dari si rumus tersebut. Kemudian kita membuat output performa tersebut. Nah, setelah mendapatkan output performanya, itu kami akan memasukkan kembali input kredit. Kenapa perlu dimasukkan atau kita input lagi kredit tersebut? Karena inilah yang disebut dengan repetition atau perulangan, di mana apabila masih ada lagi yang akan dikonversikan atau sesuai dengan input kredit yang bukan triple dash, itu akan terjadi perulangan ataupun repetition. Jadi apabila repetition itu terjadi, apabila kreditnya itu tidak triple dash, akan terjadi repetition. Namun apabila kreditnya itu yaitu diisi dengan triple dash, itu akan langsung pemberhentian pada operasi repetition ataupun pemberhentian pada case ini, sehingga program tidak akan berjalan. Selanjutnya adalah untuk membuktikan sampai sejauh mana
model pemrograman yang kami buat ini sesuai dengan permintaan Roal, kami akan mencobanya. Pertama, di sini diminta string untuk kredit adalah 4, dan untuk nilai huruf adalah A, sehingga dapat hasil 16. Ini masih merupakan peran yang masih pas, karena kami menetapkan nilai dari total kredit itu sama dengan 4. Namun, jika kita masuk ke example 2, ketika kita masukkan string untuk kredit, yakni 4, dan masukkan untuk nilai huruf AB, ini masih pas, karena dia sama-sama ketetapan yang 4. Namun, jika kita masukkan 3 untuk kredit, dan BC untuk nilai huruf, maka dia akan keluar hasil yang berbeda, karena hasil yang seharusnya adalah 7,5. Dan kesalahan yang terjadi menurut kami yang merupakan permasalahan pada penyelesaian praktikum UTS ini, yaitu kami salah dalam penggunaan rumus yang kami gunakan dalam pemrograman kami, di mana seharusnya kami perlu mengaplikasikan to integer dalam kasus ini. Namun pada kasus ini kami hanya menggunakan rumus yang biasa saja, yaitu performa sama dengan total kredit dikali dengan nilai angka, dan kami sempat kebingungan karena biasanya satu variabel itu diwakili oleh satu data types. Kami tidak masukkan to integer karena kami masih berpikir bahwa satu variabel harus diwakili oleh satu data type. Sedangkan variabel tersebut ketika data types-nya itu misalnya berupa string, itu bisa diubah menjadi integer. Itu dengan menggunakan to integer. Kemudian mungkin beberapa kesulitan kami dalam menyelesaikan tugas M01 ini adalah, yang pertama itu adalah di logika loopingnya. Kami kadang masih bingung bagian mana dia yang perlu dilakukan, bagian mana yang memang persis dia terlaksana repetisinya, dan di mana dia berhenti. Kemudian yang kedua adalah logika dalam penentuan bahwa setiap variabel itu mewakili data types, dan ternyata bahwa ketika dia variabel yang sama, itu bisa menjadi data types yang berbeda dengan menggunakan fungsi-fungsi tertentu, yaitu to integer. Kemudian kesulitan selanjutnya adalah dalam membangun logika terstruktur dari penggunaan loopingnya, dari penggunaan to integernya, sampai dia menghasilkan program yang sesuai dengan input dan sesuai dengan inputnya. Sekianlah video yang dapat kami jelaskan untuk mempresentasikan hasil pemrograman kami kali ini. Kiranya kami mohon maaf atas kesalahan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak.